Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Salsabila dari kelas I NIT 2332499. Saya di sini akan mewawancarai owner Novalita Underscore. Bisa diperkenalkan, Mbak? Halo, perkenalkan saya dengan Mbak Nova Kasari. Saya sendiri founder dari UMKM Usaha di Rumah Endolita Cake ya, yang ada di daerah UMJ. Jadi buat kalian para anak muda yang mau pengen belajar kue bisa privat di Endolita Cake Jogja. Kebetulan Endolita Cake ini sebenarnya dulu tuh kita lebih khususnya ke panggang ya, brownies sama bulan. Tapi saya mikirnya gini, kalau kayak gini terus ya nggak akan berkembang gitu ya. Pada akhirnya sekarang ada bolu, ada wedding cake, ada birthday cake, bronze birthday cake, pokoknya pasta, macam-macam kue. Jadi sebenarnya usaha saya itu ada di rumah ya, alhamdulillahnya belum ada toko juga karena belum ada input ya untuk membangun toko di perlahan ya. Jadi bertempatan alamatnya itu di Tegal Sari, di daerah dekat kampus UMB. Kebetulan saya ini basicnya itu bukan bakers ya, atau bukan anak tata boga. Dulu tuh saya terjun di keperawatan. Pada saat COVID saya memutuskan resign, dan setelah itu saya mencoba usaha di 2021. Pertama itu yang saya bikin itu kue leker Holland atau kue Belanda. Itu alhamdulillahnya laku banyak sih. Dari situ baru mencoba sampai saat ini. Awalnya itu ini tuh kayak nggak direncanakan sih sebenarnya, jadi kayak surprise gitu ya. Jadi awalnya itu suami yang nyuruh sih, coba kamu bikin kue, padahal waktu itu masak aja saya nggak bisa kan. Terus ya udahlah, apa salahnya kalau saya coba belajar kue gitu. Iseng tuh bikin kue panggang, pas banget mendekati lebaran waktu itu. Tak bikinlah hampers itu. Alhamdulillahnya itu banyak banget peminatnya. Pertama sih cuma temen lingkungan kerja, dan situ langsung mulai belajar sampai saat ini. Oh, kebetulan saya ini kan basicnya dulu orang kesehatan ya Mbak ya. Dulu saya kan perawat, pernah di bidang marketing juga pernah. Jadi tuh semua tak ada lajain gitu loh. Jadi adalah ilmu marketingnya gitu. Pas itu ya kalau HPP saya belum belajar banget. Saya tuh belajarnya cuma dari Google, YouTube. Perhitungan memang saya perinci, nanti harus yang saya perjualbelikan berapa, untung yang saya dapatkan berapa, terus untuk target marketingnya itu seperti apa, itu semua ya ada di perincian itu. Sebenarnya modal awal tuh nggak punya modal. Iya beneran. Iya, jadi saya kan waktu itu masih bekerja ya. Jadi hasil dari gaji itu ya udah buat beli bahan-bahan aja. Jadi modal dari yang saya dapatkan itu udah modal dari gaji saya. Berarti langsung Iya, nggak ada kayak tabungan itu kita atau pinjam di bank itu nggak ada. jadi kayak muter terus. Iya, tetap muter terus gitu yang. Kalau tujuan saya pribadi ya, yang pastinya insya Allah kan pengennya kita punya toko sendiri ya Mbak ya. Bagaimanapun kan kita itu harus punya progres ke depannya, harus berkembang, nggak cuma di gini aja. Pengennya nanti ya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan kerja kan pastinya. Ya kalau awal biasalah ya, sepi ya, kita yang jemput bola ya. Nah alhamdulillahnya tuh Allah tuh kasih jalan, masya Allah ya, ada aja rezekinya. Awalnya ya kita nyari pelanggan tuh ya kayak COD tanpa dibayar ongkir. Kita kalau ya maksudnya saya sendiri gitu loh, saya sendiri nyari marketingnya tuh harus gimana sampai kita harus bisa buat rating di Google itu semakin, alhamdulillah semakin banyak ya orang tahu. Perjalanannya nggak mudah sih sebenarnya. Itu memang prosesnya kalau diceritain ya mungkin udah lupa ya dikali punya, tapi alhamdulillah sejalannya waktu tuh iya ada aja sih jalannya itu. Alhamdulillah. Terus sekarang sih alhamdulillah semakin naik, semakin banyak peminat. Iya dong, alhamdulillah walaupun kue rumahan sekarang udah nyampe selain daerah UNJ itu udah banyak banget yang dipesan, udah ada loyal customer tuh alhamdulillah udah banyak. Jadi bukan kita lagi yang nyari, tapi justru mereka yang nyari. Strategi apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa berkembang dan dikenal punya orang? Strateginya mudah, strateginya yang penting kita konsisten. Jadi untuk pelaku usaha sendiri itu kalau kita aja udah sepi, udah down,
ya usahanya nggak akan jalan. Jadi kita sebetulnya kita terabas aja, kita ciptakan motivasi apa sih tadi ini kita jualan apa ya yang orang itu bilang oh yang lagi viral ini kita ikutin, atau kita konsisten. Satu kuncinya adalah konsisten, kait dan gak malas belajar buat cari tahu. Cari yang baru. Iya, jadi dulu tuh awalnya cuma brownies ya mbak ya. Brownies itu waktu itu saya kembangkan lagi jadi brownies hias. Ya karena kan orang bosen ya kue tart. Padahalnya saya usulkan oh brownies hias, dari situ pie hias, terus apa yang bisa dijadikan cuan sebenarnya. Jadi orang itu jadi gini loh mbak, tapi jualan itu bukan apa ya, orang itu butuhin dan kita tuh harus yang bisa solusinya sih. So, jadi bukan pembeli hanya ya itu harus beli barang itu udah selesai, enggak, tapi kita tuh harus bisa menjadikan mereka tuh loyal mahal. Ya, berarti utah sama kita. Iya, harus bisa fakta terus gitu. Harus nyaman. Iya. Gampang sih kuncinya, nggak boleh jutek, nggak boleh ramah, murah, satu, dan kita harus sabar. Pas sama saya apa, ya udah tanggapin aja, kalau resiko pasti ada ya, buntung sih. Jadi gini loh Pak, jadi kan misalnya kita jual roti ini nih misal 45 ya, ternyata dugaan kita tuh salah, ternyata bahan-bahannya tuh banyak yang berubah naik ya, mau nggak mau kita kan udah jual dengan harga segitu, ya udah kita udah mengambil resikonya, itu pasti nggak untung dong ya. Untung sih tapi sedikit. Yang kedua itu resiko jualan tuh pasti ya, kayak kita bikin gagal karena kita udah membuang bahan tuh, nah itu resiko yang pasti. Dan alhamdulillah kalau resiko yang seperti itu emang udah tak lewatin sih. Cuma kalau resiko yang lebih dalamnya lagi kayak sampai gulung tikar atau apa, alhamdulillah nggak sampai sini. Kalau resiko buntung ada. Caranya kita mengevaluasi setiap bulannya. Jadi kalau aku pribadi kan aku masih tangani sendiri nih, belum ada bagian admin atau keuangan. Jadi setiap bulan itu saya pasti evaluasi nih antara pemasukan sama pengeluaran itu bagaimana. Ada yang perlu kita perbaiki enggak, misalnya dari bahan-bahannya, dari harga itu kita perlu upgrade enggak gitu. Jadi biar minimalisir buntung lah, seperti itu. Jujur sih, jujur sama customer, karena jualan itu kita ngambil berkahnya ya mbak ya, nggak cuma sekedar untung. Kalau kita bilang kita nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Kalau kualitas kita emang enak dan dengan harga segini kita bilang dengan segitu, jadi nggak usah bohong gitu. Itu sih kunci saya, jujur sih. Terus ya kalau saya pribadi ya, kalau mau usaha itu nggak harus nunggu kita berumur ya. Anak muda itu justru tenaganya harus lebih kuat daripada yang udah tua ya, jadi pemikirannya lebih banyak inspirasinya. Kita mulai aja dengan action, jadi nggak usah nanti kelamaan, jadi langsung action. Aku mau jualan mochi nih misalnya gitu, atau aku mau jualan ini, ya udah ayo langsung bikin, kita jual, kita pasarin aja dulu di pinggir jalan atau teman sama teman. Baru dari situ nanti kita mulai perlahan dan akan jalan sendirinya kok. Akan mulai terbuka. Gitu. Jadi pokoknya harus bisa menghasilkan cuan dimanapun berada.